Selain emas, minyak, dan gas bumi adalah benda yang paling liquid, paling menguntungkan, paling gampang dijual, dan paling banyak yang membutuhkan. Keluar dari Sahil kita ke tenggaranya Afrika, Mozambik. Adanya pemberontakan di Mozambik di tahun 2019, sebuah deal dibuat oleh Mozambik. Jika pemberontakan itu berhasil diselesaikan, akan diberikan konsesi minyak bumi dan gas selama 25 tahun. Wagner sikat pemberontak itu hanya dalam 1 tahun. Dan sejak 2022, minyak dan gas bumi Mozambik sebagian besar dipegang Wagner. Namun di awal 2023 Amerika masuk membantu rebel pemberontak hingga pemimpin Wagner di Mozambik tertangkap. Pasukan Wagner diasasin dan Wagner keluar dari Mozambik setelahnya. Di sini kita mendapatkan catatan baru. Amerika mulai gerah dengan Wagner di Afrika dan mulai menunjukkan jati dirinya sebagai polisi dunia, sebagai World Marshal. Amerika dan sekutunya Eropa mulai sadar. Afrika yang kaya hidrokarbon mineral dan rare earth mineral bisa lepas dari tangan mereka gara-gara Wagner. Afrika bisa jadi the next battleground untuk itu. Dengan strategi soft power Rusia dengan propaganda dan informational warfare yang dilakukan Rusia ke seluruh benua Afrika selama 5 tahun kemarin mulai membuahkan hasil. Negara Nigeria misalnya yang menyuplai 14% minyak bumi dan gas ke Eropa akan membuat dirinya mengendalikan gas ke Eropa seluruhnya. Nigeria membangun pangkalan LNG terminal di Pony Island yang baru terisi 50%, di mana Nigeria ke depan akan jadi hub gas Afrika. Nigeria berkongsi dagang dengan Maroko dan Algeria akan jadi pemain gas utama Afrika ke Eropa. Ketiga negara itu akan membangun jaringan pipa melingkari 12 negara Afrika dengan panjang pipa 5.600 km sebelum gas ini dikirim ke Eropa. Di sini membuktikan lagi bahwa Afrika akan menjadi pengendali energi suplai ke Eropa dan tidak mau lagi hubungannya dengan Eropa adalah terjajah. Mereka bebas, merdeka, berdaulat. Proyek gas itu adalah Geoeconomic Project, sebuah proyek strategis dibangun di Afrika Barat. Langkah yang harus Indonesia tiru tentunya. Untuk proyek gas tersebut, Afrika tidak bisa meninggalkan Wagner, karena Wagner diperlukan untuk mengamankan wilayah 12 negara yang dilewati, yang banyak rebelnya, yang ditunggangi Perancis dan Amerika. Berita lain lagi adalah dari sekutu Rusia, Tiongkok. Dalam 5 tahun terakhir, perdagangan negara-negara Sahel, khususnya negara French-speaking country atau negara-negara yang berbahasa Perancis di Sahel, menguasai 80% transaksi perdagangannya adalah Tiongkok. Dulu Perancis, sekarang Perancis hanya 5%, sisanya negara sekutu Barat, Inggris, dan Amerika. Dulu, 5 tahun yang lalu, 80% perdagangannya adalah Perancis, Amerika, Eropa. Sekali lagi, sekarang Tiongkok menguasai soft power trading ekspor impor di Afrika. Perkembangan Tiongkok di Afrika tidak bisa mengandalkan tentara resmi Tiongkok yang station berpangkalan di Djibouti di semenanjung Laut Merah, yang memang fokus utamanya adalah menjaga kapal niaga yang melewati terusan Suez Laut Mediterania. Di daratan Afrika lainnya, Tiongkok perlu Wagner. Inilah pembicaraan berulang kali antara Xi Jinping dan Putin. Setelah Euro-Asia Aliansi, sekarang Asia-Afrika Aliansi. Semangat Asia-Afrika dimiliki dan didesain oleh Bung Karno, tapi yang jalanin Tiongkok, yang di sini masih sibuk urusan penguasaan lokal-lokal saja. Rusia, Tiongkok aliansi di Afrika membuat Wagner punya peran unik. Yang ini semakin membuat Amerika, polisi dunia, jadi mulai naik darah. Temperatur emosi mereka naik. Perang di Ukraina belum selesai. Anggaran dalam negeri membangun Amerika berkurang. Afrika mulai melepas diri dari sekutu Barat dan Amerika. Lalu Tiongkok bersiap di Laut Utara Natuna. Catatan ya sahabat, Newman gak akan pernah mau menyebut kata Laut Cina Selatan, tapi Laut Utara Natuna atau Laut Natuna Utara. Dan Tiongkok ke Kuba. Iya, Kuba. Tiongkok di Kuba itu melanggar doktrin Monroe-nya Amerika yang dijalani Amerika sejak tahun 1823, bahwa di mana Amerika harus menguasai Western Hemisphere-nya dunia. Perang nih. Indonesia gimana? Sudah siap? Peace.